Oke, sekarang kita akan kuliah blok degeneratif ya. Jadi ini minggu ke 1. Materi udah banyak. Ini hari ke 3. Oke, anatomi udah. Terus apa lagi udah? Fisiologi udah. Menopause, konsep menopause gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas kaitannya dengan biokimia ya. Jadi kalau misalnya blok degeneratif dengan biokimia lebih ke arah bagaimana sih mekanisme dalam tubuh secara biokimia itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ya. Jadi kalau misalnya konsep degeneratif, berarti kalian udah tahu ya. Jadi kalau misalnya apa sih sebenarnya degeneratif itu ya? Jadi degeneratif itu adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh secara bertahap seiring waktu. Jadi itu yang dinamakan degeneratif, degenerasi, penurunan fungsi ya. Jadi secara umum kenapa kaitannya sama aging ya, penuaan ataupun misalnya penyakit-penyakit degeneratif itu sebenarnya bisa dijelaskan secara biokimia. Ya kalau misalnya nggak ada proses-proses yang mencetuskan dia ada degenerasi, mungkin umur kalian bisa lebih panjang dibandingkan dengan seharusnya. Ya atau biasanya misalnya ada pencetusnya tapi juga ada penangkalnya, itu yang biasa disebut dengan anti-aging. Nah itu kan juga bisa menjawab bahwa hal-hal ini bisa menunda proses degenerasi. Nah apa aja sih hal tersebut ya? Penurunan fungsi ini biasanya disebabkan oleh perubahan struktural pada sel. Jadi memang dari segi struktur itu selnya itu ada suatu perubahan ya. Lalu di jaringan organ yang bersangkutan ya. Kalau misalnya di tingkat sel, maka tingkat jaringan juga akan ada penurunan ya. Kalau misalnya sudah ada penurunan, maka biasanya ada fungsiolesa, kehilangan fungsinya ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh penyakit degeneratif yang umum, misalnya penyakit metabolik DMD ya. Kalau misalnya DMD dia kaitannya sama penurunan fungsi, berarti kalau udah ada kerusakan, udah ada penurunan fungsi, maka ya jaringannya berubah, maka fungsiolesa, jadi ada fungsinya yang hilang. Fungsinya dari sel beta pankreas mungkin misalnya untuk memproduksi insulin, jadi ada penurunan ya. Tapi kalau misalnya nanti ada modul DM ya, ada nggak? Ada modulnya apa sih, modul BBL? Ada modul tentang diabetes mellitus ya? Oke. Nah, kalau misalnya perubahan struktural pertama kali untuk pasien-pasien diabetes mellitus, itu kan pertama kali itu bukan serta-merta tiba-tiba insulinnya nggak ada, ya. Kalian udah pernah bahas DM? Belum. Oke. Sekilas ya kita bahas patologis kenapa pentingnya ini, ya. Jadi kalau misalnya pasien DM itu, ya DM itu kan ada DM tipe 1 dan juga ada DM tipe 2. Pernah dengar kalau gitu ya? Oke. Kalau misalnya diabetes mellitus tipe 1 kan memang dia defisiensi insulin ya, atau insulin diabetes insulin dependent diabetes mellitus ya, IDDM. Berarti dia memang nggak bisa memproduksi insulin. Itu biasanya kan kaitannya sama kongenital. Lalu beda ceritanya sama yang lebih banyak, yaitu NIDDM ya, non insulin dependent diabetes mellitus ya, atau DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini start awal itu biasanya kan dari perubahan struktural pada sel itu sendiri ya. Jadi di mana sel-sel tersebut di dalam tubuhnya itu dia cenderung resistensi insulin ya. Jadi resistensi insulin itu artinya apa? Sel-selnya itu sudah sering terpapar sama glukosa ya. Sehingga saat misalnya sel-sel itu sudah terpapar sama glukosa, maka apa yang terjadi? Ada proses namanya glikasi. Glikasi itu apa sih? Proses di mana glukosa itu bisa berikatan dengan struktur protein atau lemak ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi reseptor-reseptornya lama-lama bisa rusak karena over dari glukosanya itu ya. Itu salah satu prinsip penuaan, ada namanya glikasi ya. Makanya kenapa orang-orang yang sering makan manis ya, biasanya dia penuaannya lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya mulai sekarang, mulai masih muda ya, agar kalian bisa awet muda, apalagi perempuan yang pengen awet muda terus biasanya ya. Nah itu biasanya makan aja yang manis-manis ya. Karena secara alami ya, secara strukturalnya ada proses glikasi ya, di mana gula itu bisa berikatan dengan protein. Nah, makanya salah satu obat buat penuaan sekarang udah mulai nih, metformin bahkan dianggap bisa membantu untuk menunjang proses penuaan. Karena apa? Karena itu
tersebut, maka ada proses perubahan struktural, ya, ada proses glikasi tersebut. Alhasil apa? Sel-sel itu secara mayoritas itu mulai berubah, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah yang tahap pertama di antibodi itu adalah resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak bisa masuk. Ya, semakin dia berlanjut insulinnya itu nggak bisa masuk, maka apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah glukosa itu bahkan bisa merusak sel beta pankreas itu sendiri. Ya, nah kalau kerusakan itu bisa sampai sel beta pankreas, maka red onset dari diabetes itu adalah ke arah defisiensi insulin. Ya, makanya kalau DM tipe 2 itu step awalnya adalah dia resistensi insulin, tapi late onsetnya dia adalah defisiensi insulin. Makanya kenapa dalam kaitan dengan pengobatan, ya, untuk diabetes mellitus itu dia untuk tahap awal itu obat-obatnya adalah obat-obat yang meningkatkan resistensi insulin, ya, yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Contohnya adalah metformin itu, ya. Baru kalau misalnya dengan metformin ternyata dia itu mulai membaik, berarti sensitivitasnya udah mulai bagus, ya, berarti dia gulanya bisa diturunkan dengan tingkatan sensitivitas. Tapi kalau misalnya dengan metformin ternyata gulanya nggak terkontrol nih, berarti dia jangan-jangan sel beta pankreasnya juga mulai terkena. Karena apa? Proses glikasi yang tidak bisa terkontrol itu malah merusak sel beta pankreasnya. Saat sel beta pankreasnya sudah mulai rusak, nggak bisa memproduksi, maka sudah masuk ke tahap defisiensi insulin. Nah, barulah di tahap defisiensi insulin di sini obatnya mulai berbeda lagi. Maka ada yang obat-obat sekretarok, ya. Obat-obat sekretarok itu obat-obat yang buat memicu, memaksa sel beta pankreas itu untuk memproduksi insulin. Kalau misalnya memang udah sensitivitas nggak berhasil, sekretarok nggak berhasil, nah berarti bisa jadi tahapan selanjutnya adalah ya udah dikasih insulin. Ya, insulin itu yang insulin sintetis yaitu yang dimasukkan ke dalam tubuh kalian, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya memang penurunan fungsi itu salah satunya adalah proses glikasi, maka akan ada proses perubahan struktural sehingga nanti jaringannya bisa bermasalah, sehingga organnya bermasalah, ujungnya adalah fungsional, ya. Contoh misalnya sakit di lutut, ya, kaki, ya, seperti itu. Kalau misalnya di kaki sering digunakan, ya, lalu sering terjadi benturan dan segala macam, maka nanti dia semakin lama semakin ada penurunan fungsinya, ya. Nah, jadi alhasil fungsi dari kakinya itu maka akan ada fungsiolesa. Lagi-lagi ujungnya adalah fungsiolesa, kehilangan fungsinya. Berarti kalau misalnya lututnya kehilangan fungsi karena jadinya, ya berarti dia misalnya jalannya jadi bermasalah dan lain-lain, ya, seperti itu, ya. Nah, makanya semua itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan gaya hidup yang lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh resistensi insulin nih, ya, karena saya lagi mulai giat olahraga, ya, jadi kaitannya dengan glut 4, kalian pernah dengar glut 4 nggak? Yang ini insulin insulin menginduce reseptor sehingga glut 4-nya itu bisa terekspresi di dinding sel, ya. Jadi glut 4 itu adalah pintu masuknya gula. Pintu masuk gulanya itu nggak serta-merta selalu ada di dinding sel, tapi dia perlu disintesis oleh nukleus dulu, sintesis protein. Proses pensintesisan glut 4 itu diinduksi oleh apa? Diinduksi oleh insulin. Jadi sel itu akan membentuk pintu glut 4 kalau dikasih ada kode dari insulin. Kalau ada insulin, maka pintu glut 4 akan terekspresi ke dinding, maka pintunya ada, gitu, ya, pintu glut 4-nya. Itu logikanya. Nah, ternyata glut 4 itu nggak serta-merta dihasilkan atau tercetus karena insulin aja, tapi saat otot kalian dipakai, ya, glut 4 itu bisa terekspresi, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan mulai banyak ya latihan-latihan beban, ya, jadi itu yang lebih disarankan investasi buat kalian bahwa latihan beban itu bisa membantu apa? Bisa membantu ekspresi dari glut 4 itu walaupun tanpa insulin, ya. Jadi tanpa insulin glut 4 bisa terekspresi kalau misalnya otot kalian dilatih, ya, sehingga pintu-pintu buat memakai glukosa itu makin banyak. Begitu pula dengan kalian yang
kaitannya sama proses metabolisme ya. Kalian ingin meningkatkan proses metabolisme ya. Kalian ingin misalnya terlihat BMI-nya bagus terus. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Salah satunya adalah latihan beban tersebut. Kenapa? Karena dengan latihan beban tersebut, maka apa yang terjadi? Pintu-pintu masuk glukosa makin banyak. Pintu masuk glukosa makin banyak, glukosa makin lebih cepat terpakai oleh otot dibandingkan nanti glukosa malah jadi nggak terpakai. Kalau glukosa nggak terpakai kan jadi apa? Jadi kesintesis lemak ya nantinya. Nah itu ya, jadi alhasil kenapa sekarang trennya mulai meningkat karena sudah mulai ke arah sana ya, bahwa latihan beban itu diperlukan ya, apalagi kalian masih muda. Oke lanjut. Karakteristik penyakit degeneratif dia adalah progresif ya. Progresif itu berarti kan dia selalu meningkat ya, meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan kalau misalnya berarti turunnya itu makin turun ya. Jadi kaitannya sama waktu. Tidak dapat disembuhkan ya. Jadi kalau misalnya udah menurun, selalu udah merusak, dia bukan kayak sel radang yang luka yang bisa diperbaiki. Tapi kalau ini ya udah, dia nggak bisa disembuhkan. Ya, tapi bisa disolusikan dengan jalan yang lain. Sebagai contoh kayak tadi, kalau orang DM dia insulinnya nggak ada, berarti bisa disolusikan dengan jalan yang tadi. Fungsi dari sel betanya mungkin udah menurun, fungsi dari sel betanya udah nggak bisa disembuhkan, tapi kan bisa disolusikan dengan cara lain agar apa? Agar tujuannya tercapai. Tujuannya apa sih? Glukosanya bisa terpakai. Maka apa yang terjadi? Misalnya kalian latihan beban dan segala macam, tujuannya supaya glukosa itu bisa terpakai ya. Dibanding harus misalnya suntik insulin, kenapa latihan beban ya? Tujuannya kan biar glukosanya tercapai. Jadi perlu insulin seperti itu ya. Nah lalu multifaktorial ya, jadi penyebabnya kompleks ya, jadi macam-macam. Kalau tadi saya menganalogikan ada yang namanya glikasi. Glikasi itu adalah salah satu dari penyebab ya, di mana glukosa itu menyebabkan penuaan ya, di mana glukosa itu menyebabkan degeneratif. Makanya warning buat kalian adalah kurangi makan manis-manis ya, kurangi minuman-minuman yang manis tuh. Kalau misalnya kopi yang pahit kalau misalnya. Di sini ada yang suka kopi pahit. Nah, ya. Kalau misalnya kalau kopi, kalau bayangannya kopi udah pahit, pasti gulanya banyak kalau sudah manis. Nah itu kan biasanya gulanya itu yang jadi bahaya ya. Jadi kalau misalnya mau ngopi, paling kopinya kopi yang Oke. Selain itu sebenarnya ada lagi faktor kedua, yaitu adalah stres oksidatif ya. Jadi kalau stres oksidatif kan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi stres oksidatif selain yang kemarin kita bahas kaitannya sama keganasan ya, ada masalah di mutasi genetik sehingga bisa jadi keganasan. Bahkan stres oksidatif ternyata juga bisa menyebabkan proses penuaan ini ya. Jadi saat misalnya sel tersebut sudah rusak, terpapar dengan radikal bebas, maka apa yang terjadi ya, sel tersebut yaitu mulai rusak ya. Kalau misalnya jadi degeneratif, kehilangan fungsi ya, adalah proses penuaan ini ya. Makanya salah satu antisipasinya adalah dengan apa? Dengan diet-diet antioksidan, zat-zat yang meningkatkan antioksidan, misalnya apa? Misalnya yang kayak vitamin C, madu dan lain-lain, itu kan bisa meningkatkan dari antioksidannya seperti itu ya. Nah lalu beragam jenis penyakit degeneratif juga ya. Jadi kalau misalnya ini penyakit degeneratif dapat menyerang berbagai organ di sekitar tubuh ya. Jadi memang multifaktoral ya, nggak hanya misalnya di tadi sebagai contoh di tulang ya. Kalau di otak menurunkan fungsi, misalnya jadi Alzheimer dan segala macam itu bisa ya. Jadi hal-hal yang menurunkan fungsi itu dikatakan penyakit degeneratif ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa sih kalau misalnya kaitannya dengan biokimia itu penting ya? Ini adalah suatu mekanisme penyakit ya. Jadi biomarker ya, dengan memahami proses biokimia abnormal, kita dapat mengidentifikasi biomarker spesifik yang dapat digunakan untuk diagnosa dini. Contohnya adalah nih, pada saat penyakit Alzheimer ya, jadi ada peningkatan kadar protein beta amiloid dalam cairan selulose ya. Jadi kalau misalnya memang di sakit-sakit Alzheimer, maka salah satunya adalah ada peningkatan protein ini ya, seperti itu ya. Alzheimer itu kan adalah salah satu penyakit degeneratif, ada penurunan fungsi dari otak juga. Lalu pemahaman jalur patofisiologi yang tadi ya, sebagai contoh kalau misalnya diabetes mellitus, atau contoh di sini adalah penyakit Parkinson ya. Jadi ada penurunan kadar dopamin ya. Di dopamin itu kan diproduksi di substansi yang digira ya, di bagian otak tengah ya, midbrain. Nah, jadi kalau misalnya memang ada penurunan ya akan ada potensi buat dia jadi Parkinson. Makanya kenapa Parkinson itu
lebih dominan epidemiologinya itu terjadi pada proses penuaan ya, pada usia lanjut. Kenapa? Karena ya dia udah degenerasi di situ. Macam-macam proses degenerasinya. Bahkan yang terselubung itu sekarang kaitannya sama infeksi yang terselubung. Apa sih infeksi terselubung? Contohnya adalah infeksi parasit ya. Jadi kadang kalian bisa periksa darah nih, bagus semuanya segala macam, tapi ternyata ada parasit yang tinggal atau hidup di tubuh kalian. Nah itulah yang kadang-kadang infeksi kronis yang berkepanjangan yang bisa menggerogoti sedikit demi sedikit. Oke, kalau kalian misalnya masih muda, masih bisa hostnya masih bagus lah istilahnya, mau patogennya banyak, hostnya bagus ya kalian masih bisa adaptasi. Tapi kan kalau dengan proses makin penuaan ya, maka hostnya juga makin menurun. Kalau hostnya makin menurun, daya tahan tubuh menurun, mungkin parasitnya jadi lebih dominan. Saat parasit yang misalnya dominan ternyata bisa menginfeksi berkepanjangan, maka dia bisa menyebabkan penurunan fungsi ya. Seperti itu. Nah ini jadi terakhir terapi juga ya. Jadi kalau misalnya memang apa sih hal-hal yang bermasalah di situ ya, tadi terapinya adalah untuk mengantisipasi dari masalah-masalah tersebut ya. Desain obat, evaluasi aktivitas terapi, dan juga alhasil juga pencegahan identifikasi faktor risiko dan pengembangan strategi pencegahannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham ini, kalian jadi tahu step by stepnya harus ngapain ya. Oke, jadi untuk penyakit-penyakit degeneratif yang umum ditemui itu sebagai contoh, kalau misalnya ada penyakit neurodegeneratif ya, apa aja sih yang penurunan fungsi dari sistem neuro? Contohnya adalah Alzheimer ya. Jadi apa sih penyakit Alzheimer itu adalah ditandai dengan penurunan fungsi kognitif dan demensia ya. Jadi kalau misalnya memang dia daya kognitifnya mulai menurun, sering daya tangkapnya mulai menurun, sering mudah untuk lupa ya, itu salah satu tanda dari Alzheimer ya. Lalu selanjutnya Parkinson ya. Kalau Parkinson ini kan dia kaitannya sama dopamin ya, dimana ini juga kaitannya sama motorik halus. Jadi kalau Parkinson itu dia gangguan pada motorik halusnya. Jadi alhasil motorik dia nggak bisa tuh ngelakuin yang halus, jadi dia cenderung kasar. Maka kalau misalnya dia cenderung kasar, apa yang terjadi? Makanya kalau orang Parkinson dia jalannya kayak robot ya. Karena apa? Motorik halusnya terganggu ya. Zat yang mengontrol supaya manusia itu bisa melakukan motorik halus, misalnya jarinya atau apanya itu mulai bermasalah. Maka yang ditandai dengan apa? Dia jalannya kayak robot, tremor ya, karena yang lebih dominan adalah motorik kasarnya, seperti itu, motorik halusnya. Ya, atau multiple sclerosis ya. Di multiple sclerosis ini dia jadi ada penyakit autoimun ya. Jadi untuk proses penurunan nggak dulu karena faktor dari luar ya, ternyata autoimun juga bisa ya, dimana tubuh kalian itu menyerang diri kalian sendiri ya. Jadi alhasil kalau misalnya tubuh kalian menyerang diri kalian sendiri, berarti kan ada kerusakan di tubuh kalian yang secara sedikit makin lama makin menjadi banyak ya, seperti itu ya. Nah kalau sklerosis multiple jadi dia biasanya menyerang mielinnya ya. Jadi menyerang mielin, maka lama-lama dia mulai merasa tidak nyaman, kebas dan segala macam di multiple site biasanya kalau multiple sclerosis. Nah lalu penyakit selanjutnya penyakit kardiovaskuler aterosklerosis ya. Jadi kalau misalnya penumpukan plak pada dinding arteri ya, jadi kan kalau misalnya memang jantung ya, fungsinya itu kan dia untuk memompa ya. Jadi kalau misalnya memang ada penurunan fungsi dalam metabolisme dari lemaknya kalian ya, atau ada penurunan fungsi dari bagaimana lemak itu bisa diurai ya, maka disitulah lemak atau plak itu bisa diurai ya, maka apa yang terjadi? Plak itu akan makin lama makin banyak di situ ya. Jadi kalau misalnya penumpukan plak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alirannya jadi nggak bagus. Saat alirannya nggak bagus, apa yang terjadi? Maka bagian distalnya itu akan mulai menurun ya. Kalau misalnya bagian distalnya mulai menurun ya, berarti durasi proses di bagian jantung jadinya serangan jantung ya. Atau late onsetnya adalah dari serangan-serangan jantung itu adalah gagal jantung ya. Jadi kalau misalnya gagal jantung itu adalah suatu keadaan di mana jantung gagal menjalankan fungsinya ya. Saat jantung gagal menjalankan fungsinya itu namanya gagal jantung. Jadi misalnya sebagai contoh, jantung mompa butuh 10 otot yang berperan di situ. Berarti kalau misalnya ada otot yang mati karena aterosklerosis, berarti misalnya 5 bagian jantung mengcover kerjaan 10 karena 5-nya mati. Berarti kan 5 itu kerjanya makin lama makin berat.
Ya di situ pula yang jadinya bisa menjadi ototnya membesar. Makanya orang gagal jantung biasanya otot jantungnya membesar. Kenapa? Karena dia mengcover beban jantung di bagian lainnya yang sudah tidak berfungsi. Ya, disitulah jantungnya membesar. Saat jantungnya membesar, maka akan ada satu titik dia fatigue, akan ada satu titik dia lemah ya. Kayak otot kalian terus menerus ya, walaupun dia termasuk yang otot mitokondrianya banyak ya, yang dia gak mudah untuk lelah, tapi akan ada satu titik dia berfungsi sehingga dia kehilangan kemampuan untuk memompa. Itu namanya gagal jantung ya. Lanjut ke misalnya penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kalau misalnya penyakit paru obstruktif kronis ini adalah biasanya kaitannya dengan proses kerusakan dari lingkungan ya. Contoh di sini yang sering merokok ya, ada yang merokok ini. Nah, itu lanjutin terus ya. Ya, jadi kalau misalnya yang merokok lanjutin aja ya. Tapi tanggung sendiri akibatnya ya. Jadi kalau misalnya merokok, biasanya kan silia-silianya dari salurannya itu ya, dia mulai ada penurunan fungsi ya. Jadi dia merusak ya. Jadi kaitannya sama zat-zat iritan yang berulang semakin lama ya, atau zat-zat yang menyebabkan stres oksidatif. Jadi dari nikotin itu yang plastiknya pernah ya saya bahas kemarin ya. Jadi kalau dari asap rokok bisa ya, dia banyak radikal bebas, sehingga yang paling awal terpapar kan adalah bagian salurannya itu ya. Makanya radikal bebas yang ada di situ maka bisa jadi bermasalah, sehingga jadi ada kerusakan seluler ya. Kerusakan silia, sehingga apa yang terjadi? Kalau silianya rusak, lendir-lendir yang di bagian saluran bronkus itu nggak bisa dikeluarkan. Saat lendir nggak bisa dikeluarkan, apa yang terjadi? Lendir itu trapping di situ. Ya, saat lendir trapping, maka dia awalnya kalau PPOK apa? Preskripsi itu masuk preskripsi patologis. Belum ya. Oke. Jadi kalau PPOK itu adalah awalnya itu bronkitis kronis ya. PPOK itu startnya adalah bronkitis kronis, jadi peradangan pada bronkusnya secara kronis ya. Nah, kalau udah masuk ke tahap PPOK adalah tahap di mana bronkitis kronis disertai dengan emfisema. Ada udara yang trapping atau udara yang terjebak dalam virusnya, sehingga saat inspirasi udara bisa masuk, tapi saat ekspirasi udaranya nggak bisa keluar. Ya, itu kalau kaitannya dengan PPOK ya. Jadi ada bronkitis kronis disertai dengan emfisema, itu adalah PPOK. Lanjut artritis ya, ini yang peradangan sendi ya. Jadi kalau misalnya memang sendi sering dipakai, makin lama